Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aini Alifatasya dari semester 6 kelas A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas masalah nilai awal dan syarat batas. Yang soal pertama itu ada dari Fourier fungsi ganjil. Nah, jadi di sini ada soal itu tentukanlah dari Fourier dari suatu fungsi periodik fx sama dengan fx tambah 2, di mana fx sama dengan 2, x lebih besar dari 0 dan x lebih kecil dari 1. Dan jika minus 2, x lebih besar dari minus 1 dan x lebih kecil dari 0. Nah, di sini kita tahu bahwa dia ada 2. Nah, jadi di sini kita lihat ada 2 periode ya, ini 2 periode. Nah, kalau begitu dapat kita cari bahwa misalnya fx kan, fx itu sama dengan fx tambah 2l ini. Nah, maka di sini kita bisa buat 2l sama dengan 2. Jadi L sama dengan 2 dibagi 2, maka L-nya itu adalah 1. Nah, berarti L-nya 1 ya. Nah, jadi di sini kita buat dahulu. Nah, kita buat grafiknya. Nah, dari soal ini kan, dari sini. Kita buat ini minus 1, ini 1, dan ini minus 2, di sini 2. Ini sumbu Y dan sumbu X. Nah, jadi kan kalau di sini itu ada dari 2 ke 1 ya. Dari titik 2 ini Y berarti ke 1. Berarti dia di sini. Dan begitu juga minus 2 itu ke minus 1. Nah, jadi kan sudah nampak nih polanya. Nah, dari pola di sini sudah kelihatan bahwa fungsi fx itu adalah ganjil karena bentukannya dari sini ya, kayak pencerminan, tapi berlawanan arah, ya kan? Nah, lalu setelah ini kita perluaslah. Nah, yang awalnya dari 2 ke 1, lalu dari 1 ke 2. Dan ini juga 2 ke 3. Begitu juga di sebelah kirinya dari minus 2 ke 1. Dari minus 1 ke minus 2. Dan minus 2 ke minus 3. Ya, jadi ini diperluas ya. Diperluas. Nah, pertama kita cari dulu A0-nya. Nah, A0 itu sama dengan, ini rumusnya, 1/2L integral dari fx dx dari minus L hingga L. Nah, itu sama dengan 1/2 dikali L-nya tadi kita dapat, yaitu 1 kan. Jadi 2 dikali 1. Nah, integral, berarti L-nya tadi 1. Kita gantilah jadinya minus 1 hingga 1 fx dx. Nah, sama dengan, karena 2 dikali 1 itu 2, maka jadinya 1/2 dikali integral fx dx minus 1 hingga 1. Nah, karena kita ketahui ini tadi kan, bahwa fungsinya itu adalah ganjil, maka kita tidak perlu mencari lagi, karena kalau ganjil, A0 itu sama dengan 0. Ya, fx-nya berarti sama dengan 0. Berarti A0 itu sama dengan 0. Nah, kedua itu kita cari AN-nya. AN itu sama dengan rumusnya 1/L integral dari fx cos n px per L dx dari L hingga minus L hingga L. Itu sama dengan 1/1, karena L-nya tadi kita dapat 1, dan dikali dengan integral dari fx cos n px per 1 dx.
dari minus 1 hingga 1. Nah, jadi 1 per 1 itu hasilnya 1 ya. Lalu dikali dengan integral dari f(x) cos npx. npx karena tadi npx per 1, maka dapatnya npx dx ya. Nah, sama yang tadi juga, karena fungsinya itu kita ketahui kan bahwa dia ganjil. Nah, misal nih, fx-nya ini tadi kan ganjil ya. Kalau cos ini kan berarti dia genap. Jadi, ganjil dikali dengan genap. Nah, ganjil dikali genap berarti dia ganjil kan? Nah, berarti AN ini ganjil. Maka, karena dia ganjil, itu tanpa kita cari lagi, jelas dia sama dengan 0. Nah, lalu kita cari Bn-nya. Nah, Bn itu rumusnya sama dengan, maaf, ini rumusnya ini ada 2L ya, 2L. Salah ya. Nah, maka di sini dapatnya 2 dikali integral dari 2 sin npx dx. Dari batas 0 hingga 1. Jadi 2 dikali 2, 4. Integral dari sin npx dx dari 0 hingga 1. Nah, maka kita integralkan sin npx ini. Jadinya 4 dikali dengan minus 1 per np dikali cos npx. Dengan batas 0 hingga 1. Ya, dan lalu kita substitusikan ini ke x-nya. Jadi karena sini 1 berarti jadinya cos npx 1 dikurang dengan cos npx kali 0. Nah, karena ini 1 berarti dia tetap, karena cos 0 itu adalah 1 ya. Nah, lalu cos np ini bisa kita ubah atau tulis seperti ini. Nah, maka Bn-nya itu 0 jika n adalah bilangan genap. Nah, kalau dia 8 per np itu jika n-nya itu bilangan ganjil. Nah, lalu kita masuk ke deret Fourier-nya. Dengan rumusnya itu fx sama dengan A0 ditambah sigma n sama dengan L hingga tak hingga AN kali cos npx per L ditambah Bn sin npx per L. Itu sama dengan, karena kita dapatnya A0 0 dan ininya 0 ya. Ya, ini 0. Nah, maka tinggallah ini sigma n sama dengan 1 hingga tak hingga Bn sin npx per L. Nah, maka dapatlah ini sigma n sama dengan odd itu adalah bilangan ganjil ya, ganjil hingga tak hingga. Nah, yaitu 8 per np sin npx. Nah, soal kedua yaitu deret Fourier yang diperumum. Nah, jadi di sini ada soal akan dikonstruksi deret Fourier diperumum dari fungsi periodik fx sama dengan x, di mana x lebih besar sama dengan 0 dan x lebih kecil sama dengan pi terhadap himpunan fungsi ortogonal sin x, sin 3x, sin 5x. Nah, cara penyelesaiannya itu yang pertama, fx itu kan sama dengan x pada di titik 0, pi. Nah, ini ya. Itu yang ini. Nah, jadi fnx itu sama dengan sin x, sin 3x, sin 5x, dan seterusnya. Nah, itu sama dengan sin 2 kali n dikurang 1 x. Dengan n-nya itu sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya.
Nah, jadi rumus AN itu sama dengan integral dari fx fn x dx dari batas 0 hingga pi per integral dari fn kuadrat x dx dengan batas minus pi hingga 0 itu sama dengan, ini dia, integral dari x sin 2 pi 2n kurang 1 x dx dari 0 hingga pi per integral dari sin kuadrat 2n kurang 1 x dx dari minus pi hingga 0. Nah, jadi di sini selanjutnya kita menggunakan rumus integral parsial, yaitu yang seperti ini, integral u dv sama dengan uv dikurang integral u dv. Nah, ini sama dengan x dikali 1 per 2 n kurang 1 dikali minus cos 2 n dikurang 1 x dengan batasnya 0 hingga pi. Nah, itu sama dengan integral dari 1 per 2 n dikurang 1 dikali minus cos 2 n dikurang 1 x dx dari batas 0 hingga pi per integral dari 1 per 2 dikali min cos 2 dikali 2n dikurang 1 x dikurang 1 dx dengan batas 0 hingga pi. Nah, maka dapatlah sama dengan, nah yang ini pi per 2 n dikurang 1 dikali cos 2n dikurang 1 x dengan batas 0 hingga pi itu tambah dengan, nah kita sudah integralkan ya ini maka dapatlah sinus 1 per 2 n dikurang 1 kuadrat. Nah, sin karena min cos itu turunan sin ya kan, jadi dikali 2 n dikurang 1 dari 0 hingga pi per ini juga diintegralkan, maka dapatlah minus 1 per 2 dikali 1 per 2 dikali 2 n 1 sin 2 dikali 2 n kurang 1 x dikurang x dengan batas 0 hingga pi. Nah, selanjutnya itu sama dengan, kita substitusikanlah yang tadi itu, yang ini tadi ada 0 dan pi-nya untuk x-nya. Maka dapatlah minus pi per 2n kurang 1 dikali cos 2n kurang 1 x dikurang dengan minus 0 per 2n kurang 1 cos 2n dikurang 1 dikali 0 ditambah 1 per 2n dikurang 1 kuadrat sin 2n kurang 1 pi dikurang sin 2n kurang 1 dikali 0 per 1 per 2. Nah, ini sama juga, kita substitusikan x-nya pi dengan 0 ini. Maka sehingga dapatnya minus 1 per 2 dikali 1 per 2 kali 2 n kurang 1 sin 2 dikali 2 n kurang 1 x kurang x sin 2 dikali 2 n kurang 1 dikali 0 dikurang 0. Maka dapatlah hasilnya minus pi per 2n dikurang 1 dikali cos 2n dikurang 1 dikali pi per minus 1 per 2 dikali minus pi. Nah, maka dapat lagi hasilnya itu sama dengan minus 2 per 2 n kurang 1 dikali cos 2 n kurang 1 pi. Nah, maka di sini kan cos 2n kurang 1 itu pi-nya itu sama dengan minus 1 dan n-nya itu sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, maka seperti ini. Jadi 2 per 2n kurang 1. Nah, di mana n-nya itu sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, maka diperolehlah dari Fourier diperumum dari fungsi di atas ini adalah fx sama dengan 2 sin x ditambah 2 per 3 sin 3x ditambah 2 per 5 sin 5x ditambah 2 per 7 sin 7x ditambah seterusnya. Nah, jadi kita substitusikan ini ya n-nya. Jadi 2 dikali 1 dikurang 1
Berarti 2 dikali 1, 2. 2 dikurang 1, 1. Maka 2 per 1. Jadi 2 dibagi 1 itu 2. Nah, jadi dapatnya 2 sin X. Nah, begitu juga dengan ini. Ya kan, 2 dikali 2, 4. 4 dikurang 1, 3. Maka dapat 2 per 3 sin 3X. Dan begitu juga seterusnya. Nah, soal ketiga itu ada persamaan gelombang. Nah, jadi di sini soalnya diketahui persamaan diferensial parsial berikut. Do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan do kuadrat U per do X kuadrat ditambah E pangkat 2T dengan X itu lebih besar sama dengan 0 dan X lebih kecil sama dengan 1. Jadi dengan kondisi batas itu U-nya 0, T itu sama dengan 0 dan U 1, T sama dengan 0. Dengan kondisi awalnya U X, 0 sama dengan X dan U X, 0 itu sin Px. Nah, penyelesaian itu yang pertama, jadi persamaan umum untuk persamaan umum diferensial parsial itu ya seperti ini. U X, T itu sama dengan sigma N sama dengan 1 hingga tak hingga HN T sin NPX. Dan UT itu X, T sama dengan sigma N sama dengan 1 hingga tak hingga H aksen N T sin NPX. Nah, jadi kita masukkan kondisi awal itu, maka diperoleh HN 0 itu sama dengan 2 integral dari X sin NPX dx dari 0 hingga tak hingga itu sama dengan minus 2 dikali minus 1 double aksen per NP. Nah, jadi ini ada H aksen N 0 sama dengan 2 integral dari X sin NPX dx dengan batas 0 hingga 1 itu sama dengan 0. Nah, jadi dari situ diperolehlah nu T itu sama dengan 2 dikali integral E pangkat 2 T sin NPX dx dari 0 hingga 1 itu sama dengan 2 dikali 1 dikurang minus 1 double aksen per NP dikali E pangkat 2T. Nah, jadi penyelesaian persamaan diferensial ini itu dapatnya HN T itu sama dengan AN cos NPT ditambah BN sin NPT tambah CN E pangkat 2T. Dan H aksen N T itu sama dengan NP dikali minus AN cos NPT ditambah BN sin NPT ditambah 2 CN E pangkat 2T. Nah, jadi kalau penyelesaian menyeluruh dari persamaan diferensial parsial di sini itu adalah UXT sama dengan sigma N sama dengan 1 hingga tak hingga AN cos NPT ditambah BN sin NPT ditambah CN E pangkat 2T dikali sin NPX. Nah, sekian dari video saya. Terima kasih. Lebih dan kurang mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.